Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Saya Yulianus Yusdi, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar, angkatan kedua tahun 2021. Saya juga guru di SMP Negeri 1 Sompak, Kabupaten Landa, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, 18 Agustus 2021, saya akan mempraktekkan uji kinerja untuk materi pesawat sederhana submateri bidang miring di kelas 8 semester 1. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Ya, baik. Puji Tuhan karena kita semuanya dalam keadaan sehat. Siap untuk pembelajaran hari ini ya? Siap. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta salah satu dari antara kalian memimpin doa. Nah, silakan salah satu. Silakan. Nah, bagi yang ada. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, Oke, silakan duduk. Terima kasih ya Bapak ya, telah membuka pembelajaran kita hari ini dengan doa. Nah, siapa yang tidak hadir? Semua hadir, Pak. Hadir semua ya, terus ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai juga, Bapak mau kita membuat kesepakatan kelas dalam pembelajaran nanti ya. Maskernya jangan dilepas ya. Dari awal sampai berakhir pembelajaran nanti maskernya jangan dilepas. Kita harus taat protokol kesehatan. Nah, kemudian pulpen dan alat tulisnya coba dikeluarkan dulu. Sudah? Sudah? Nah, sekarang coba berdiri. Nina, rambutnya boleh ke belakang. Belakang kalau bercantik ya. Nah, anak-anak, masih ingat pembelajaran kita tentang minggu yang lalu, materinya tentang apa? Masih ingat? Tentang pesawat sederhana ya. Tentang pesawat sederhana. Nah, ada berapa jenis pesawat sederhana? Ada berapa? Ada? Empat. Apa saja? Tuas, katrol, bidang miring, roda terus. Ya, tuas, katrol, bidang miring dan roda terus. Terus pesawat sederhana. Nah, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang tuas. Ada berapa jenis tuas? Ada 3 jenis tuas ya. Nah, tuas pertama Bapak minta itu apa itu? Tuas pertama contohnya bunting ya. Betul, tuas jenis pertama itu adalah bunting. Nah, kemudian tuas jenis kedua Bapak mau tanya pada Nina apa nih? Ini gerobak itu tuas jenis kedua. Tuas jenis ketiga coba Darmanus apa Manus? Staples. Staples. Ada lagi? Pinset. Apa sih sebenarnya fungsi pesawat sederhana itu? Masih ingat? Apa fungsi pesawat sederhana itu? pekerjaan manusia. Iya, memudahkan pekerjaan manusia. Ada lagi yang kedua? Mengubah gaya. Ya betul. Kemudian apa lagi? Memperkecil Nilai gaya. Nilai gaya itu jenis manfaat pesawat sederhana dalam kehidupan kita ya. Coba diperhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Tangga apa ini? Kalau ini gambar apa? Tangga. Ada juga ya? Ya. Sering naik tangga? Di mana? Di rumah ada tangganya di rumah ya. Apa sih fungsinya tangga?
supaya kita apa? Mudah naik kan? Mudah naik. Nah itu ya. Nah itu tangga di rumah. Memudahkan kita untuk mencapai misalnya lantai kedua, lantai ketiga gitu kan. Nah, kalau misalkan tidak ada tangga, bagaimana cara kita naik? Ya? Tidak. Kalau kita manjat, susah tidak? Susah kan? Dibanding menggunakan tangga, mana yang lebih nyaman? Menggunakan tangga kan? Kalau menggunakan tangga kan kita tinggal berpijak saja kan? Sampai. Nah, jadi pertanyaan yang Bapak sampaikan dan juga gambar ini ada berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini tentang bidang miring ya. Nah, sebelumnya Bapak akan menyampaikan standar kompetensi dan indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, kompetensi dasarnya menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur kerangka manusia. Nah, kita juga sudah kemarin itu mempelajari sistem kerangka manusia. Nah, lalu indikator kuncinya. Nah, Bapak minta salah satu membacakan, coba Diva bacakan. Indikator kunci pertama apa? Menjelaskan salah satu pengertian bidang milik. Ya, kemudian Mengidentifikasikan bagian-bagian dari bidang milik. ya betul. Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan menarik bidang milik. Ya, Menyebutkan keuntungan menggunakan bidang milik. ya. Kemudian yang kelima, Menghitung persamaan matematis bidang nilai keuntungan mekanisnya. oke itu indikator kunci ya. Nah, lalu tujuan pembelajaran ini nanti kalian melalui pengamatan diskusi dapat menjelaskan salah satu pengertian bidang miring dengan cepat. Lalu melalui percobaan yang akan kalian lakukan nanti juga dan diskusi, kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan mekanis bidang miring, begitu ya. Nah, lalu juga kalian dapat menyebutkan 3 keuntungan menggunakan bidang miring dan menyajikan hasil percobaan yang akan kalian lakukan nanti serta dapat menghitung keuntungan mekanis pada bidang miring, begitu ya. Kemudian manfaat mempelajari materi. Apa sih sebenarnya manfaat kita mempelajari materi tentang bidang miring? Coba Bapak minta Bagas membacakan gas. Apa manfaatnya kita mempelajari materi tentang bidang miring? Mengetahui cara memindahkan barang atau Benda ya. Ya, mengetahui cara termudah memindahkan barang atau benda, gitu ya. Nah, ini tidak kalah penting, penilaian. Nah, jadi dalam pembelajaran akan ada penilaian namanya. Nah, sikap, dinilai tidak sikap? Dinilai, gitu ya. Bagaimana apa yang dinilai? Barang kalian berdoa, kemudian serius atau enggak berdoanya kan, atau main ketika kalian mau hidup ke depan. Nah, gitu ya. Sebelum kita masuk ke orientasi masalah, ke kegiatan inti, kita melakukan tes awal dulu untuk melihat pengetahuan kalian ini. Bapak-bapak, silakan diisi ya. Silakan diisi. Waktunya Bapak buka 5 menit. Nama jangan lupa ditulis ya. Namanya jangan lupa ditulis. Oke, sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya, waktunya sudah selesai. Ayo dikumpulkan. Sekarang kita masuk ke orientasi masalah. Nah, coba diperhatikan, ada 2 gambar kan? Yang pertama gambar apa?
Yang A. A itu gambar apa? Ada apa? Mobil. Kemudian apa lagi? Ada drum. Drumnya berisi minyak. Nah, lalu ada orang, kan? Memberikan apa? Tanda jempol. Untuk apa? Menunjukkan menggunakan tanda jempol. Mantap. Ya. Nah itu. Kemudian di gambar B ada orang yang apa? Mendorong drum atau menaikkan drum ke dalam mobil, ya. Menaikkan drum ke dalam mobil. Gambar pertama ada drum, ada mobil, ada orang yang memegang kayu atau balok. Kemudian di gambar B ada orang yang mendorong drum ke dalam apa? Ke dalam apa? Ke dalam mobil, gitu ya. Nah kira-kira menurut kalian bagaimana cara orang itu memasukkan atau menaikkan drum ke dalam mobil? Bagaimana? Diangkat? Kalau diangkat mampu nggak orangnya? Tidak mampu karena drumnya besar, ya. Kemudian kalau misalkan digelindingkan masih mampu nggak? Digelindingkan di gambar D, mampu kan? Bisa. Nah dibanding dengan diangkat, dengan digelindingkan, mana yang paling mudah dilakukan? Ya, menggunakan kayu, papan dengan pengeringan tertentu. Nah itu ya. Drum mau dinaikkan orang ke dalam drum. Nah sekarang dari kedua gambar ini, apa kira-kira rumusan masalah yang tepat menggambarkan dua gambar ini? Siapa yang tahu? Ya silakan saja. Alat bantu apa yang mudah untuk menaikkan drum ke dalam truk tersebut? Alat bantu apa yang paling mudah untuk menaikkan drum ke dalam truk? Ya, karena tadi ada yang menggunakan apa? Diangkat kan, kemudian digambar, didorong gitu ya. Ada apa enggak alat yang paling mudah? Itu pertanyaan dari saya ya. Nah, sangat bagus sekali. Pertanyaan pertama. Nah, selanjutnya ada lagi. Nah, inilah apa nih? Apakah tinggi bidang miring mempengaruhi bidang gaya? Ya, apakah tingginya ya? Tinggi bidang miring mempengaruhi Bidang gaya. bidang gaya. Apakah tinggi bidang miring mempengaruhi besar gaya? Besar gaya. Ya, nah pertanyaan bagus ya. Kita berikan tepuk tangan untuk ini. Baik, satu pertanyaan dapat. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Tadi cewek sudah, sekarang cowok. Ada lagi? Coba Bapak mau dan Bagas. Nah, silakan Bagas. Apakah kemiringan gaya bidang miring mempengaruhi besar gaya? Apakah kemiringan bidang miring mempengaruhi besar gaya ya? Kalau tadi Mina tinggi ya, tinggi Mina. Kalau punya Bagas kemiringan mempengaruhi gaya. Nah, ketiga pertanyaan yang telah kalian ajukan ini nanti akan kalian diskusikan dalam diskusi kelompok untuk kegiatan hari ini ya. Dibahas dalam praktikumnya, nanti Bapak berikan ke KPD, kemudian berdasarkan rumusan masalah yang telah kalian kemukakan dicari jawabannya, begitu ya. Nah sekarang Bapak minta kalian bergabung dulu dalam kelompok. Nah ini adalah KPD-nya kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebelum kalian mengerjakan, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan-tahapan dalam kalian bekerja nanti ya. Nah coba dilihat LKPD-nya.
Kemudian alat dan bahan ini sudah ada di depan Bapak, di meja Bapak. Silakan nanti kalian ambil untuk alat dan bahan. Nah, lalu kalian susun alatnya seperti yang ada pada gambar, ya. Disusun ya. Kemudian langkah kerja di situ sudah ada langkah kerja 1 sampai 8 tahapan-tahapannya, menyiapkan alat dan bahan, kemudian merangkai alat dan bahan sesuai gambar ya, sesuai gambar itu tadi dibuat dirangkai alatnya, kemudian ukur panjang bidang miringnya. Panjang bidang miringnya berapa? Lalu catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Yang ini ya, tabel ini ya. Nah, tabel ini. Percobaan pertama 2, 3, dan 4. Tingginya berapa? Hal ini tinggi ya. Kemudian S apa? Kemiringan. Lalu perhitungan mekanisnya dihitung, besar bendanya, besar W-nya berapa, kemudian besar gayanya berapa, nah lalu besar sudutnya berapa. Nah, percobaannya dilakukan pertama, kedua, 3, dan 4 dan seterusnya dengan tinggi yang berbeda-beda. Kemudian dituliskan kemiringannya berapa ya. Nah, lalu dihitung besar keuntungan mekanisnya, besar W, dan juga besar X atau gayanya begitu. Yang ketiga, hitung massa benda secara langsung menggunakan neraca pegas dengan mengaitkan neraca pegas pada beban seperti gambar 3 ya. Seperti gambar 3. Seperti gambar 3 ini ada ya. Setelah merangkai alat, kemudian bebannya dihitung seperti pada gambar 3. Nah, lalu catat hasilnya ya. Hasilnya dicatat, diamati, dicatat hasilnya. Nah, kemudian ulangi langkah ini untuk percobaan 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu ya, paham? Bisa? Bisa. Oke. Kalau sudah paham dan sudah bisa, Bapak yakin kalian sepertinya sangat semangat sekali. Nah, sekarang perwakilan tiap-tiap kelompok mengambil alat dan bahan yang ada di meja. Oke, diambil dulu ya. Hati-hati, hati-hati mengambil dulu. Temannya yang lain dibantu. Sekarang silakan dirangkai alatnya terlebih dahulu. Hati-hati dalam bekerja ya. Saat kalian bekerja, hati-hati, jangan sampai melukai kalian. Bisa? Ya, ini diputar dulu ya. Oke, sudah kuat. Kemudian masukkan lagi. Berikan. Bisa? Nanti balik kabelnya juga. Mana ya kabelnya? Nah, lihat ini gambarnya ya. Nah, coba dirangkai alatnya seperti gambar. Sudah? Pas nggak? 45 cm. Oh iya. Tingginya ditulis ya 45 cm ya. Nah, kemudian S-nya berapa? Tidak. S-nya.
Dua, ya, 22. Nah, dan seterusnya itu ya, percobaan 3, 4, dan 5. Oke, kemudian kalau sudah selesai, coba dikerjakan pertanyaan di bawahnya. Ini ya. Nah, sekarang kalian bandingkan hasil pengumpulan berat beban secara langsung dengan berat menggunakan bidang miring. Mana yang lebih ringan? Kalau misalkan kalian menggunakan ini dengan langsung diambil, gitu ya. Mana paling ringan? Nomor 2 dari kedua cara ini ya. Mana yang lebih mudah menggunakan pekerjaan? Angkat langsung atau menggunakan bidang miring? Sekarang Bapak minta kalian mempresentasikan hasil diskusi dan pemanasannya tadi. Nah, Bapak mulai dulu dari kelompok 2, silakan kelompok 2. Nah, yang lain diperhatikan ya, diperhatikan. Nah, sebentar, suaranya agak besar ya. Suaranya agak besar supaya teman-teman yang lain bisa mendengarkan. Oke, silakan dimulai. Teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. 1. Reto Dwi Panghareto. 2. Bidang Sosial. 3. Kerja di Padayana. Percobaan 4. Tingginya 30, S-nya 23, KM-nya 0,76, besarnya 1 Newton, besar N-nya 1,1. Mengklasifikasi ya. 1. Bandingkan hasil pengukuran berat beban secara langsung dengan berat beban menggunakan bidang miring. Ketika diukur menggunakan acak pengegas, menggunakan yang lebih ringan. Jawab. Bidang miring lebih ringan. 2. Dari kedua cara tersebut, cara manakah yang lebih memudahkan pekerja? Jawab. Menggunakan bidang miring. Menyimpulkan. Setelah melakukan percobaan di atas, apa kesimpulan tentang percobaan bidang miring? Semakin tinggi gayanya, semakin besar. Semakin rendah gayanya, semakin kecil. Semakin tinggi Gayanya semakin besar. kemudian Semakin rendah gayanya semakin kecil. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2 dan kelompok 1 dulu ada? Dan kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sangat bagus bagi biasa ya. Lanjut, kelompok 1 silakan dibacakan hasil diskusinya kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ya, Darmanus dan Marcel dulu. 30 cm, S-nya 18 cm, KM-nya 0,68, besar L-nya 2 Newton. Mengklasifikasi. 1. Bandingkan hasil pengukuran berat beban secara langsung dengan berat beban menggunakan bidang miring ketika diukur menggunakan neraca pegas.
manakah yang lebih ringan? Jawab. Bidang miring. Lanjut. Dari kedua cara tersebut, cara manakah yang lebih memudahkan pekerjaan? Menggunakan bidang miring. Menyimpulkan, setelah melakukan percobaan di atas, apa kesimpulannya tentang percobaan bidang miring? Semakin tinggi bidang miring, maka semakin berat bebannya. Sudah selesai? Sudah. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk bagus, suaranya lantang, kemudian tidak terbata-bata ya. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dulu? Ada? Jelas? Oke. Kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak ada juga? Oke, kalau tidak ada langsung kelompok 3, kelompok terakhir. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Teman-teman kelompok 1 melihat secara belakang. Percobaan pertama pengirimannya 45, isinya 22 km 0,489, besar W 1 Newton, besar F 1,0. Percobaan kedua panjang 40, isinya 20, km-nya 0,5, besar W-nya 1 Newton. Percobaan ketiga panjangnya 35, isinya 18, km-nya 0,4. Percobaan keempat panjangnya 30, isinya 15, km 0,47. Mengklasifikasi. Bandingkan hasil pengukuran berat beban secara langsung dengan berat beban menggunakan bidang miring ketika diukur menggunakan neraca berat. Manakah yang lebih ringan? Jawab. Bidang miring. Dari kedua cara tersebut, cara manakah yang lebih memudahkan pekerjaan? Jelaskan. Jawab. Menggunakan bidang miring. Ya. Menyimpulkan, setelah melakukan percobaan di atas, apa kesimpulannya tentang percobaan bidang miring? Jawab. Semakin tinggi bidang miring, maka gaya semakin besar. Sekian dari kelompok kami. Oke, sudah selesai. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, lebih mantap lagi untuk kelompok 3 ya, suaranya lebih lantang lagi daripada kelompok 1 dan 2. Tapi tidak apa-apa. Nah, yang Bapak lihat masih malu-malu ya, masih malu. Tapi untuk selanjutnya ditingkatkan lagi. Jangan malu ya, harus lebih berani untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan hasil kegiatan. Begitu ya. Oke, baik. Dari kegiatan yang Bapak lakukan, diskusi dan presentasi tadi, Bapak akan memaparkan sedikit mengenai bidang miring. Diperhatikan ya. Untuk bidang miring, Bapak contohkan seperti ini. Ini merupakan ini adalah tingginya ya, tinggi bidang miring. Kemudian bidang miring adalah sisi yang miring begitu ya. Nah, panjang lintasan bidang itu dibagi bidang miring ini yang disebut dengan keuntungan mekanis. Nah, lalu besarnya gaya bagaimana? Besarnya gaya itu berat benda dikali ketinggian, tinggi bidang miringnya ya, tinggi bidang miringnya, tinggi ini dibagi S. S ini merupakan panjang bidang miring begitu ya. Nah, kemudian keuntungan mekanisnya km S per H. S itu tadi apa? S apa S? S adalah panjang bidang miring begitu ya. Kemudian H apa? Tinggi bidang miring. W nya ya. F yang ditekan ya. Nah, sekarang kita buat kesimpulan dari hasil kegiatan yang telah kalian lakukan tadi, percobaan, kemudian diskusi. Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa bagaimana?
semakin tinggi bidang miring maka Semakin berat. gayanya juga semakin Berat. besar ya. Gaya semakin besar. Nah sebaliknya semakin landai bidang miring maka gayanya semakin bagaimana? Kecil ya, semakin kecil. Ya. Nah bidang miring menghasilkan benturan mekanis dengan menambah jarak tempuh gaya bekerja. Nah, benturan mekanik pada bidang miring ini dapat dihitung dengan membagi panjang lintasan bidang miring dengan tinggi yang dimiliki oleh bidang miring, gitu ya. Nah, setelah kalian mengerjakan diskusi dan juga melakukan presentasi, Bapak mau bertanya, kira-kira ungkapan apa yang bisa menggambarkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Nina, bagaimana Nina? Perasaan hari ini setelah pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaannya? Senang. Senang? Ya. Oke. Nah itu ya. Puji Tuhan kalian bisa senang belajar hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Nah baik, sebelum kita pulang, Bapak minta kalian duduk dulu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Alatnya di keluar dulu, alatnya di keluar dulu. Nah, contohnya kumpulkan juga isinya, kalau KPD kumpulkan juga. Hati-hati ya. Sekarang Bapak mau ngecek teman-teman kalian karena tadi sebelum pembelajaran sudah dicek seperti apa hasilnya. Nah setelah pembelajaran Bapak juga akan mengecek bagaimana pengetahuan kalian meningkat atau bagaimana seperti ini. Nah sekarang dikerjakan dulu. Waktunya 5 menit. Dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan dulu. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ya. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah kemudian Bapak ingatkan juga untuk pertemuan kita minggu depan silakan kalian pelajari materi tentang katrol ya. Untuk yang pertemuan tentang bilang miring. Nah materi selanjutnya tentang katrol silakan dipelajari, dibaca-baca ya, dibaca-baca. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang kalian pahami, silakan ditanyakan dengan Bapak, boleh menggunakan WA atau di pertemuan selanjutnya begitu. Nah kemudian ini yang sangat penting juga Bapak ingatkan, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir begitu ya. Nah jangan lupakan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah sekarang Bapak minta satu orang dari kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan Ketua Kelas Darmanus. Teman-teman sebelum kita pulang layar kita berdoa. Ya, terima kasih Darmanus, silakan duduk kembali. Pak akhir pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Pagi.